dosen di UIN, sama seperti Ibu Nirmala tadi, nanti akan kerja Pak ya. Ya. Baik, saya bacakan kurikulum vitae beliau dan untuk kita hari ini. Lewat pendidikan S1 Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Palembang, S2 Sejarah Peradaban Islam, UIN Raden Fatah Palembang, kemudian S3 Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Jauh banget. Ilmunya mau dikejar. Oke, relasi organisasi, beliau adalah Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia, Bapak Ibu. Kemudian Sekretaris Prodi Ilmu Perpustakaan, kemudian Kaprodi di Ilmu Perpustakaan, kemudian Sekretaris Prodi Magister SPI Fakultas Adab dan Humanioran. Ya. Kemudian banyak penelitian di tahun terakhir ini, kalau dibaca banyak ini. Oh, berarti Bapak yang ada di hadapan kita ini adalah orang yang benar-benar mumpuni di ilmunya ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan Bapak Dr. Giri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati moderator kita Ibu Mary, dari panitia ya, sini ada Pak Edwin ya. Kemudian yang saya kenal di panitia kemarin sempat komunikasi Ibu Sartina dan Pak Bambang. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar sharing saja ya tentang ilmu perpustakaan di era digital, dan saya mengambil tema internet sebagai perpustakaan alternatif. Baik, ini duduk apa berdiri nih? Berdiri aja ya, ya lebih ini ya. Baik. Ya, Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang sudah sempat ketemu dengan saya. Kalau di sini ada ya, ini di samping ujung siapa? Kayaknya dari Adab ya, PBA. Oh ya, ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin ada yang pernah ketemu dan yang belum, saya ucapkan salam kenal ya. Nama saya Mulyadi, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini tetap berlanjut nanti ya. Jadi kalau ke UIN Raden Fatah, silahkan, ada saya, ada Mulyadi di sana ya. Berarti sudah dapat satu keluarga ya. Baik Bapak Ibu, kita jadwal itu jam 9 ya, 9 sampai 10.30. Kita sudah 20 menit termakan ya. Nah sementara kita materi yang materi sudah dikasihkan belum di masing-masing? Oh, bisa ini ya. Oh, oke, punya saya berarti. Tadi laptop pribadi ya. Oh, oke, maaf saya ini. Oke, mungkin ada yang gini aja. Di grup ada WA-nya, sudah ada WA grup. Nah, saya kirimkan di grup aja materinya. Nanti saya hidupkan juga di laptopnya, saya dulu jalan. Oh, masukkan dulu nama saya. Ada yang sudah? Admin siapa? Oh, panitia. Baik, Ibu masuk di admin, Bu. Nah, saya 0852. Baik, Bapak Ibu, kita berkejaran dengan waktu ya. Sementara saya ada 3 0852 686 16 554 4 menjadi ya betul semua ya. Jadi pertama rencana saya 30 menit untuk konsep ya, perpustakaan internet alternatif. Yang kedua nanti praktek ambil buku di internet, buku, jurnal dan penelitian setengah jam. Yang ketiga nanti saya akan, tadi Bu Nirmala bilang nanti kalau mau program otomasi silakan Pak Mulyadi. Yang saya akan kasih yang nanti 30 menit ke belakang saya akan kasih program aplikasi. Yang sudah ada slide berapa orang? Ada. Oke, berarti ada yang belum kan? Satu, saya kasih slide-nya.
Yang kedua yang English Live baru 1 orang, yang lain belum. Nah, dua program itu setengah jam kita akan coba install ya, biar pulang nanti ada hasilnya ya. Jadi begitu di perpustakaannya belum ada program aplikasinya, kita akan coba install sendiri, tidak harus Bapak ya, karena sekarang sudah bisa diambil secara gratis. Nah, di materi itu, di yang terakhir ada, tinggal download saja itu materinya. Bentar ya. Ibu sudah masuk? Sudah ya? Oke, baik ya, saya kirim ke grup ya materinya. Oh. Ya, mana Bu? Oh, begitu ya. Saya nggak bisa dimasuk, Ibu bukan admin ya. Oh, khusus ini ya. Oke, baik. Ini Ibu yang mana? Oh, miss call ya. Kalau di saya bisa diatur di ping WA. Ping WA aja ya. Ya. Tidak apa-apa ya, kita santai saja ya. Tidak, kalau mau teori, mau konsepnya kan sudah ada di grupnya. Kita mungkin lebih banyak ke apa? Itu prakteknya juga ya. Karena ilmu perpustakaan ini ya. Ya. Dari ilmu terapan ya. Jadi ya. Jadi selain teori juga kita harus praktek. Jadi pada saat kita belajar terapan ya. Ya sebentar ya, saya kirim dulu ke Ibu materinya, Bu Mary ya. Mary Purnamasari Bu. Ya sudah, silakan. Nah di belum bikin ya. Di halaman terakhir, coba itu download, ada aplikasi English Live dan Slim ya. Download saja dulu. Nanti di sesi terakhir baru kita praktekkan ya. Bingung ya? Ya, sudah dapat Bapak Ibu? Sekarang dua-duanya, HP-nya bisa digunakan, laptopnya bisa digunakan, diaktifkan, internetnya juga diaktifkan. Pak Bu belum ada, belum dikirim, salah kirim data. Waduh, dari mana ya? Ini loh, Mary Purnama belum? Oh, saya jangan-jangan belum aktif ini. Ini Bu, cek ini belum? Oh, masih loading ya? Siapa lagi yang mau saya kirim? Yang ada nomor apa siapa? Ada nggak itu siapa tadi? Ya coba siapa yang duluan, nanti kan. Nah, kirimkan ya. Tuh. Oh, berapa sudah ya? Nah, sudah berarti ya. Baik Bapak Ibu, berarti untuk setengah jam dari 9 silakan email di grup. Ya, di grup ya. Nah, itu di yang terakhir ada, klik saja. Nanti di download ya. Ada 3 file kalau tidak salah itu ya. 3 file. Coba. Ya, masukkan dulu handphonenya ke laptop ya. WhatsApp ya. Jadi kita bisa gunakan itu. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu ya 10 menit lah ya. Konsep saya akan sampaikan kurang lebih 10 menit. Bu kayaknya. Ya, mungkin sebelah sini ya, deketan. Baik, silakan. Sudah dibuka ya, materinya sudah dapat ya? Loading. Baik, saya akan bicara yang pertama terkait dengan internet ya. Internet di situ udah Bapak masukkan beberapa pengertian ya, baik dari KBBI, dari tokoh, dari buku dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Yang intinya saya ingin sampaikan dalam KBBI di situ dikatakan bahwa internet adalah jaringan lokal ya. Internet adalah jaringan lokal yang menghubungkan jaringan komputer dan jaringan komputer, kemudian yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lain dengan terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon dan satelit.
Nah itu ya, jadi ada beberapa poin di situ. Yang pertama adalah jaringan elektronik. Yang jelas ya, kalau kita berbicara masalah internet, pasti bicara tentang jaringan elektronik, baik melalui wireless maupun kabel. Kalau kabel kita menggunakan local area networking ya. Kemudian di situ ada kalimat menghubungkan antara jaringan dan fasilitas komputer ya. Kemudian terorganisasi di seluruh dunia, dan terakhir melalui telepon dan satelit katanya ya, gitu ya. Jadi dulu telepon itu hanya sebagai alat komunikasi saja ya, alat telepon ya. Kalau sekarang telepon kita sudah bisa seluruhnya bisa digunakan pakai handphone ya. Scanner, pakai cam scanner ya, fast scanner. Kalau kita mau belanja pakai apa Bu? GoPay, GoFood ya. Mau transfer uang pakai mobile ya, mobile. Mau ambil uang di BRI, kita tidak lagi sebut kenang uang, apa ya? Mau, karena Bapak sudah coba ambil uang di bank itu tanpa menggunakan ATM lagi. Ada ya? Nah, tinggal buka mobilnya, penarikan, kemudian masukkan kode verifikasi 6 angka, kemudian yes, oke, tarik, buka, itu kan ada ngambil tanpa menggunakan ATM. Ini sudah selesai. Jadi orang bilang dulu kalau kita diramal, kan tangan kita dilihat oleh dukun, pokoknya dukun ya, dilihat diramal di tangan. Ternyata semua kehidupan kita itu berada di genggaman tangan kan. Nah begitu digenggam ternyata isinya handphone. Enggak, maksudnya dengan handphone kita bisa semuanya ya, bisa semuanya, mau naik pesawat, mau keluar kota dan lain sebagainya, kita sudah menggunakan handphone ya. Karena apa? Handphone itu sekarang di era sekarang sudah masuk dengan istilahnya dikasih ruh ya. Kalau dulu kan hanya sebagai alat komunikasi, sekarang dikasih namanya artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Jadi dulu yang cerdas itu hanya manusia kan? Kecerdasan natural dari Tuhan, kita dikasih kecerdasan, kita lebih dari makhluk lain, punya akal. Kemudian manusia ciptakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dikasih kecerdasan buatan itu, handphone bisa cerdas seperti manusia kan? Karena ada satelit tadi kan. Kita kalau mau ke Jawa, ke Jogja, Jawa tadi kita Jogja tadi ya. Jadi kalau mau berangkat naik mobil dari sini tinggal map ya, map dari sini ke Lampung, udah Palembang tuh Lampung, udah selesai ke Lampung kan? Lampung lagi, pokoknya di jalan tinggal belok kiri, belok kanan, gitu aja ya. Kita tahu belok kiri, belok kanan, kita tinggal terima, beres dengan handphone. Nah itu kan artinya kita sudah, dia punya kecerdasan melebihi dari kita ya. Kalau nanya alamat, sekarang alamat tinggal Sherlock saja ya. Kalau kita ada undangan, mana alamatnya? Minta Sherlocknya gitu kan. Sherlock, WA, klik kanan, map, Sherlock, langsung selesai ya. Nah itu, jadi internet adalah jaringan elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia, kemudian melalui telepon dan satelit gitu ya. Itu yang lebih lengkapnya. Yang lainnya ada beberapa itu, silakan dibaca. Nah, tadi yang saya mintakan tadi yang di terakhir tadi, mana tadi Pak? Ada, coba buka halaman terakhir. Halaman terakhir. Ya, terakhir. Tapi dibuka dulu ya. Kita akan masuk ke website itu kalau kita buka. Jaringan elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer, di situ ada fasilitas komputer, kemudian terorganisasi di seluruh dunia dan melalui telepon dan satelit. Oke. Itu bisa pengertian bisa 4 ya. Jadi kita ingat, pertama ada jaringan elektronik, kedua ada komputer, yang ketiga ada di dunia gitu ya.
yang keempat ada satelit telepon. Bisa diubah pengertiannya. Kita ini tidak lagi berbicara masalah kalau dulu kita menghafal Bapak Ibu ya. Kita disuruh menghafal. SD, SMP, SMA itu menghafal. Kalau dosennya gurunya ini pengertian internet, terus bacakan, dihafal. Kalau tidak sama, tidak nilainya salah ya. Tapi kita sudah dewasa itu kita memahami ya. Jadi bukan menghafal, memahami. Jadi kalau kita tadi yang saya bilang tadi internet ada 4 macam. Internet adalah jaringan. Ingat kita jaringan elektronik. Kedua komputernya. Ketiga ada di dunia ya, global di dunia, terorganisasi dunia. Yang 4 satelit dan telepon. Jadi kalau kita mau buat pengertian bisa dari bawah ya. Komputer adalah misalnya kita dari satelit ya. Komputer adalah peralatan yang menggunakan satelit, telepon dan satelit yang bisa menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia melalui jaringan elektronik kan, dan menggunakan komputer. Nah, satu ya. Ubah lagi dari yang kedua, dari komputer misalnya. Komputer adalah internet adalah komputer yang bisa dihubungkan dari satu tempat ke tempat lain bahkan sampai seluruh dunia dengan menggunakan satelit sebagai jaringan elektronik. Ubah lagi dari mana lagi? Jaringan. Dari jaringan ya. Sudah dari jaringan tadi. Jaringan, komputer, dari organisasi dunia ya. Jadi internet adalah pengambilan bahan pustaka yang bisa diambil di seluruh dunia melalui komputer dengan jaringan elektronik yang terhubung dengan telepon dan satelit. Nah, itu ya. Kita sekarang memahami, bukan menghafal. Kalau menghafal, kalau waktu kecil kita kan belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas, di atas apa? Batu ya. Nah, bisa lambat tapi bisa. Belajar dewasa di atas air. Di atas air masih ada bahaya. Tapi kalau kita sudah seperti ini, sudah dewasa ini, sudah tua ya, sudah lanjut dari 40 ke atas, belajar di atas angin ya. Nah, ada bus. Jadi bisa langsung hilang lagi kan. Mau menghafal tidak akan bisa lagi menghafal. Yang kita bisa lakukan adalah memahami semua pengertian. Makanya Bapak Ibu nanti bisa jadi orang yang yang hebat itu bisa dia sekali baca langsung bisa paham. Hanya ininya saja file-filenya, terus narasinya pakai bahasa kita. Oke, sekarang satu aja ya, baru kita masuk ke perpustakaannya. Pengertian ada yang bisa sanggup memberikan pengertian tadi satu orang? Oh iya, ini silakan Pak. Internet ya. Internet adalah media komunikasi dan informasi interaktif yang menghubungkan antara komputer dan di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi secara cepat. Sama Pak Andi Mulyadi dari Gadilir tadi sudah. Oke, baik. Tadi jaringan ya yang menghubungkan secara cepat. Nah, ditambah kan? Berarti kan sudah menambah narasi ya, tidak apa-apa. Tapi ada globalnya, ada ada jaringannya ada. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita ditanya orang tidak lagi diam. Menghafal dulu ya, Pak Mulyadi tadi kasih itu internet gas. Kita lihat unsur-unsurnya, variabelnya kalau bahasanya. Variabelnya ada 3. Nah, sudah itu aja yang dibacakan. Sampai kapanpun kita tidak akan lupa lagi. Kayak saya juga mungkin cari informasi internet dari KBBI, sudah hafalkan 3 itu. Nah, sampai kapanpun mau diputar-putar, saya akan ingat kalau orang nanya internet ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, saya selalu bersyukur kalau misalnya mengajar kemudian menjadi katakanlah seperti ini, diskusi seperti ini ya. Karena kita biasanya mengajar itu dituntut untuk belajar ya. Kalau kita tidak mengajar apa saja ya, TK, guru dan lain sebagainya itu kita dituntut untuk belajar seperti itu ya. Jadi usahakan kita menjadi orang yang mengajari. Jadi kalau bisa yang ini, yang otomasi, Bapak Ibu ajarkan kepada yang lain. Nanti bisa bertambah pengetahuannya ya. Kita dapat ilmu dari Tuhan gratis, ya sebenarnya secara gratis. Pak, kalau secara gratis, nanti bagaimana Pak saya mendapatkan bayarnya dari mana gitu kan? Nah, itu ya sebenarnya ada rahasia di balik itu ya. Kita
seperti saya, setiap ada orang yang mau buat otomasi, ya silakan ke kampus, saya kasih programnya. Kemudian begitu ada acara ini, alhamdulillah, saya dipanggil kan gitu kan, artinya kan itu salah satu kelebihan rahasia yang Tuhan tidak tahu. Saya juga nggak tahu dari siapa, Pak Mulyadi minta tolong bantuannya gitu. Alhamdulillah kan berarti kan kita ada, dari situlah rezekinya. Jadi kita sepanjang kita punya pengetahuan, sebarkan saja ya, sebarkan dengan ikhlas ya, dan ya Tuhan tidak diam seperti itu ya. Baik, oke, selesai lah. Katakan satu orang ya sudah bisa mengartikan internet. 10 menit baru kita praktek buku ya. Saya 10 menit ke depan saja konsepnya. Yang kedua, perpustakaan. Internet sudah apa? Sudah ini paham ya Bapak Ibu? Berapa orang yang sudah download? Angkat tangan. Ini? Oh, melek ya kalau bahasa mudanya. Gak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang tidak bisa terdownload, saya buka laptop filenya. Tapi di download itu udah bisa. Ada yang sudah berhasil? Pak ini itu langsung download, tetap download. Oh lagi download ya. Nah sudah muncul itu langsung tetap download ya. Nah ini langsung tetap download. Ya sudah. Ada yang sudah dapat berapa orang? Tidak usah diinstal, simpan aja dulu. Itu bawa ke nanti diinstal di sini ada praktek 1 orang 2 orang di rumah nanti dipraktekkan ya. Baik. Yang kedua perpustakaan ya. Oke. Yang kedua perpustakaan. Saya juga ambil di situ di materi itu ada dari Undang-Undang 43 ya tahun 2007 ya. Perpustakaan adalah institusi yang mengelola karya tulis, karya rekam, karya dan atau karya cetak ya, karya cetak dan atau karya rekam yang dilakukan secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi pendidikan, penelitian dan informasi bagi para pemustaka. Nah, berarti kita seperti tadi ya, seperti saya sampaikan tadi, ada berapa variabel yang harus kita ingat. 1, institusi. 2, karya tulis. Halo? Ini lagi apa ini? 3 ada profesional ya. 4, sistemnya baku di mana-mana sama. Kelima ada berguna untuk pendidikan, penelitian, pengabdian bagi para pemustaka. Nah 5 hal seperti tadi kata saya bisa diputar-putar. Nah, saya sampai apapun pengertian perpustakaan tidak akan bisa hilang karena saya 1 ada institusi. Kalau ada orang bilang perpustakaan itu gedung Pak, iya memang gedung. Dalam undang-undang institusi gedung kan. Pak, perpustakaan itu tempat nyimpan buku. Iya, di situ ada penyimpan karya tulis, karya cetak. Kalau misalnya perpustakaan itu sistemnya bagus Pak, iya di mana-mana sama seperti Ibu Nirmala tadi ada klasifikasi sama ya. Bahkan ada edisinya sama. Kemudian untuk pendidikan, penelitian, pengabdian di sekolah kan seperti itu ya. Terakhir untuk para pemustaka. Nah itu ya, jadi bisa diputar-putar pengertiannya. Jadi seperti itu, saya memahami di situ setiap yang saya buat, saya pasti akan cantumkan sumbernya ya. Itu dari undang-undang kan. Jadi kalau saya disalahkan, salahkan undang-undang. Enggak, maksudnya kita harus berbicara dengan datanya gitu ya. Nah, baik, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perpustakaan adalah institusi yang institusi mengelola karya tulis, karya rekam, karya cetak. Apa? Coba ada 1 orang yang bacakan dulu, nanti baru ini. Perpustakaan paling atas. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 1 langkah kita ke depan pintu itu lupa semua kan? Enggak, maksudnya kalau kita mau menghafal ya. Nah sekarang kita ingatkan tadi ada berapa tadi? Institusi, karya, terus profesional, sistemnya baku, terus pendidikan. Kalau di perguruan tinggi itu pendidikan perguruan tinggi ya, itu pendidikan. Terus untuk pemustaka. Nah sekarang tutup ini. Ingat nggak? Saya ingat-ingatnya. Saya ingat-ingat.
perpustakaan adalah suatu institusi yang digunakan untuk menyimpan karya tulis, karya cetak untuk kebutuhan pendidikan dan juga untuk penelitian serta bahan suatu rekreasi untuk para pemustaka. Pokoknya begitu ada yang nanya orang apa perpustakaan, sebutkan itu institusi yang menyimpan karya tulis, karya cetak, bahkan kita cepatkan itu biar dia bingung enggak. Maksudnya kita dianggap kita mampu padahal kita ya ini ya sebenarnya disebut gedung tempat nyimpan buku sudah cukup ya, tapi kita pakai bahasa undang-undang ya. Nah, jadi perpustakaan adalah institusi yang menyimpan karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dilakukan secara profesional. Cara profesional itu berarti kita sudah melalui pendidikan kan, sistemnya baku sama di seluruh Indonesia. Kemudian guna memenuhi pendidikan, penelitian, pengabdian, rekreasi, bahkan informasi rekreasi bagi pemustaka. Nah itu selesai ya perpustakaan. Nanti dihafalkan saja semua materi itu. Intinya saya hanya mengasih rumus saja. Jadi setiap mau kita mengertikan, ingat saja variabelnya. Buat pakai bahasa kita yang nyaman. Misalnya ibu-ibu yang cewek, yang ibu-ibu yang buat narasinya yang bagus ya. Dan misalnya kalau dulu kalau kita mau ngarang dibuat pada suatu hari, enggak. Kalau ini kan ini ya. Tapi intinya kita pakai bahasa kita yang enak. Saya putar aja pakai bahasa kita. Jadi seperti itu ya. Nah, satu lagi alternatif artinya di dalam KBBI adalah pilihan di antara satu atau dua kemungkinan ya. Nah, berarti internet adalah salah satu kemungkinan yang kita gunakan untuk mencari buku-buku yang ada di dunia, ya bukan di perpustakaan di dunia yang bisa kita ambil. Nah itu ya, untuk mendapatkan semua bahan pustaka ya, baik penelitian, pendidikan. Selama ini kita kan kalau kita mau nulis buku ke perpustakaan ya, baca kemudian kita pinjam kan. Sekarang kita buku-buku apa saja yang kita bisa ambil secara gratis, karena kita orang Indonesia maunya gratis kan. Yang gratis kita ambil. Kalau yang berbayar nanti dulu. Sama seperti di internet kita bisa menerjemah seluruh bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, tapi hanya 50 lembar. Lebih dari itu berbayar. Maka yang harus kita lakukan adalah potong semua buku-buku yang 400 lembar 50 terjemah satukan. Selesai juga kan, gratis juga kan. Nah, jadi kita adanya internet, adanya teknologi, kita bukan hanya beradaptasi, tapi kita bisa melampaui ya. Nah sekarang kita akan coba ambil buku-buku yang ada di perpustakaan. Buku apa saja? Misalnya buku ayat-ayat cinta, buku ayat cinta ya, yang novel ya, Laskar Pelangi, yang lain-lainnya silakan. Nah sekarang ini siapa yang bisa koneksinya bagus koneksinya? Ada koneksi nggak? Sudah koneksi itu sana? Coba. Baik, sambil kita Bapak mengkoneksikan itu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, satu orang saja bertanya ya. Kalau tadi kan saya nanya, bertanya satu orang tentang internet sebagai perpustakaan alternatif. Harus ada nanya ya? Ya, satu orang. Siapa? Ibu, ada tanya aja, tanya boleh. Namanya nanya Pak. Pulangnya kemana? Coba, apa saja? Silakan Bu, apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Krisnawati dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Yang ingin saya tanyakan Pak berkait dengan internet sebagai perpustakaan alternatif. Nah kita sering ngambil buku ataupun jurnal dan tulisan-tulisan di internet Pak. Cuma kayak misalkan ada jurnal yang dikunci, terus kita bisa ngobrolnya pakai SCI book yang itu. Nah, apakah itu dibenarkan? Dan misalkan kalau misalkan kita tuh ngambil
dari Google Book Downloader itu juga kan tidak semuanya bisa terdownload. Apakah ada alternatif lain untuk mendapatkan buku itu dari Google Book Downloader? Karena pernah buka, dapat, tapi beberapa informasi itu terpotong, tidak ada. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Pertama, kita akan melihat etika akhlak ini karena apakah kita ambil buku yang dibuat secara gratis itu boleh apa tidak dalam akademik atau dalam agama, katakan lebih ini lagi ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita misalnya tadi Google Book yang diambil ternyata hanya separuh-separuh ya, ada juga yang tidak diposting, tidak dikunci. Nah, dua itu jadi pertanyaan besar. Pertama, baik secara ketika kita menaruh file kita di internet, maka secara hukum dia harus bisa diterima diambil kan? Kenapa dia taruh di internet? Kalau tidak bisa, kalau dia tidak boleh diambil. Kalau tidak berarti jangan taruh dong di situ kan? Nah itu jadi kita mengambil logikanya itu. Jadi kemungkinan ketika orang sudah menaruh di internet, dia sudah ikhlas ingin mengasihkan ya. Sama seperti saya mau kasihkan download yang itu sudah ikhlas lah, ambil gitu kan. Nah itu pertama. Jadi kemungkinan di dalam agama juga ya, artinya kita tidak menyalahi. Karena berlanjut ke yang kedua, dibilang tadi ada juga file yang dipotong-potong. Nah itu salah satunya. Mereka biasanya kadang-kadang naruh di internet itu dia promosi ya, buku-buku yang Google Book itu promosi. Makanya dia kasih 50 misalnya halamannya bab sampai 5 bab, mungkin dia taruh 2 bab saja. Jadi mungkin harapannya nanti bisa beli kan, di situ kan ada ini ya, bisa beli. Tetapi kalau hanya untuk menulis ya, untuk membuat itu sudah bisa dijadikan literatur ya, referensi. Jadi kita ambil saja pengertian perpustakaan ternyata sudah ada di situ, kita bisa ambil sebagai literatur. Nah, jadi pertama kita sudah yakin bahwa kalau dia naruh di internet, mudah-mudahan kita tidak salah lagi. Tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, kita beradaptasi, tetapi kita melampaui. Tadi kan dia potong katanya, atau dia kasih hanya 50 terjemah 50. Jadi kalau dia 100 berbayar, ya sudah kita 50 aja, pecah-pecah 50 jadi satu kan. Nah jadi ini memang jadi ini ya, tinggal dari kita saja maunya seperti saya seperti buku-buku saya sudah saya masukkan semua di Akademi Edu ataupun di repository, silakan ambil saja gitu kan. Untuk apa kita simpan-simpan juga kan. Nah kemungkinan ini bedanya dengan kita orang Indonesia dengan luar negeri. Kalau luar negeri itu kalau sudah penelitian, dia sudah dibayar oleh pemerintah. Makanya dia kasihkan aja. Nanti yang ada yang ingin kita ambil ini, semua buku bisa diambil ya. Tetapi kalau orang Indonesia masih berpikir karena kita sudah nulis buku, oh saya sudah nulis buku, ternyata hanya belum ada yang bayar, istilah bahasanya ya. Kita buku belum ada dibayar, akhirnya kita merasa masih merasa rugi, akhirnya ya tidak mau. Kita banyak orang Indonesia yang tidak menampilkan bukunya secara gratis di internet. Jadi itu ya kalau menurut pendapat saya. Pertama, kalau kita ambil apakah itu legal, apakah itu ilegal, kita punya khusus saja bahwa mereka sudah ngasih kita dengan ikhlas, ya kita ambil gitu kan. Kalau memang dia tidak mau ngasih ya jangan diposting, jangan diambil gitu kan. Sama kita posting Facebook, berarti kan kita bersedia mau dilihat semua aktivitas kita kan. Bahkan kita dulu bilang lihat dong aku gitu. Nggak maksudnya gitu ya. Bahkan nah yang kedua biasanya kita tanpa sadar ya, orang kita bilang oh mungkin rugi ya, jangan-jangan bapak itu posting terus tidak dapat hadiah. Ternyata dia kerjasama dengan sama seperti kita di channel YouTube ya. Nah itu kan kita posting, kemudian ternyata dia juga kalau sudah sampai subscribe-nya 1000 ada tambahan ini ya, ada dari ikannya dibayar. Jadi kan dia dapat sebenarnya kan. Jadi dia ada pendapatan yang lain dari sana. Kemungkinan itu ya mereka posting di internet itu silakan ambil, tapi saya juga dapat dari pihak lain, pihak ketiga. Berarti kan pihak mungkin dari YouTube atau dari apa yang heboh sekarang yang TikTok ya. Yang TikTok itu orang sampai banyak ininya kan. Nah itu kita juga jangan sampai ketinggalan Google Book itu ya. Terus kemudian dia hanya sebagai iklan ya untuk orang mau beli dengan kita.
misalnya tidak bisa, ke browser aja bisa ya. Atau lihat HP-nya. Sekarang gini aja. Yang Google Book mungkin nanti berjalan ya. Coba yang bahasa Inggrisnya saja. Buka HP. Buka HP semua. Buka HP. HP itu mungkin tidak masuk ini ya, tapi sama juga pakai ini ya. Terus klik di browsernya B. Sebenarnya ada di materi ya, tapi kita ini. Coba. Nah ya, browsernya buka B strip tanda min ya. Tanda min kayak gini ya. OK .org coba. Nah, coba .org ya. Ada yang sudah berhasil? Ya, sudah berhasil ya. Ketik mau buku apa di situ? Enggak, seperti yang saya bilang tadi. Ada kamus misalnya, atau misalnya ini apa? Ambil ayat cinta tadi yang saya bilang, ada nggak di situ? B strip OK. Jadi kita silakan Bapak pakai internet komputernya. Ini praktek untuk ambil buku ya. B OK. Saya mau ngajar apa? Buka bukunya di sini. Jadi kita bukan hanya kalau di perpustakaan kita minjem ya. Kalau sekarang kita ambil itu ya. Banyak situs website lain ada, tapi ini juga bisa digunakan. Bisa ya? Bisa Pak? Oh ya, Pak ya. Dari mana sih Pak? Dari mana? Banyuasin? Banyuasin 1 di arah mana? Mariana lewat sini ya, Palembang ya. Bisa ya Bu ya? Ini coba ambil. Oke. Satu buku itu, oh ini tetap download ya. Ambil. Bu lihat, Inggrisnya ya 9 ya. 9 ya. Ya. Inggris ya, ambil. Kalau yang Slim nanti kita coba Inggris ya. Inggris sudah punya? Belum. Ya, kita jangan salah. Nah, ini ya. Kalau Slim itu dikembangkan oleh Dignas. Ya, dulu UIN Raden Patah itu kalau Slim Raden Patah ACID sudah websitenya Slim ya. Tapi kalau Inggris itu Perpustakaan Nasional. Kita sudah biasanya diundang dari daerah ke Jakarta, ada pelatihan, pulangnya dikasih aplikasi kan. Nah sekarang suruh menyebarkan. Bapak sudah dapat duluan ya, Bapak sebarkan ya, gitu ya. Karena sudah dikasih oleh Perpusnas. Developernya kemungkinan sudah istilah bahasanya sudah dibayar lah mungkin ya, sudah ada kerjasama. Jadi silakan dikembangkan. Dan ini memang harus tugas kita bersama ini ya. Tugas kita bersama supaya seluruh perpustakaan di Sumsel ini bisa otomasi semua. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Maksudnya ini tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita di sekolahnya. Kemungkinan saya berapa kali jadi juri lomba ilmu perpustakaan. Ada nggak yang pernah ketemu saya? Saya lihat pasti di mana otomasinya. Kalau sudah ada otomasinya ada kemungkinan juara 1. Di sudut enggak? Itu aja. Di C atau di D boleh. Iya. Oh iya. Iya, ini sana. Ya nanti diunduhan. Kalau di HP diunduhan ya. Kalau di laptop kan laptop. Coba yang itu diunduh. Baik, untuk yang praktek buku ya. Kemudian nggak apa-apa ya Bapak Ibu, ini kita kemungkinan agak ini ya masih bingung. Tapi memang itu prosesnya. Butuh waktu karena kita waktu hanya sejam. Tadi juga dikurangi 1/4 tadi ya. Ada waktu masih setengah jam lagi. Kita akan coba praktek yang otomasinya. Siapa yang sudah berhasil? Ya, yang sudah download aja. Oh, buku itu kalau mau ambil download boleh. Yang penting tadi aplikasi yang dari saya tadi ya, yang terakhir ya. Bapak sudah download Pak? Enggak, yang tadi yang di materi coba kita full screen. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, kita seperti main-main, tapi mudah-mudahan ada ini ya. Tadi minimal ke rumah kalau ada tugas dari anak-anak, gue carikan buku apa sudah bisa ya. Buku itu bisa di repository, bisa di BOK. Ada satu lagi namanya Litgen.is. Coba lihat di HP-nya. Di materi Bapak ada sebenarnya. Litgen, coba buka lagi browsernya. Satu lagi aja untuk buku ya. Litgen.is.
Pak, di sini juga bisa di browser. Ini Pak. Tadi yang klik plus Pak. Terus ini B strip OK ya. OK titik ORG ya. Coba ORG. ORG. Enter. Nah, Bapak bisa ambil buku apa saja di situ ya. Ini hanya fasilitas internet yang kita maksud saya tadi yang kita lihat dari kalimat awal bahwa internet itu sebagai media perpustakaan alternatif. Berarti kita ambil buku sudah bisa ya. Lihat.is. Nah, ini Ibu tinggal klik aja. Buku apa sih? Tapi ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Kalau DOK tadi bisa bahasa Indonesia ada. Kalau yang ini bahasa Inggris, misalnya education, pendidikan. Nanti klik, kemudian get, ambil ya. Nah, selesai, bisa itu kan bahasa Inggris ya. Baik, anggap kita sudah selesai konsep praktek ambil buku sudah. Kalau jurnal, nanti bisa di situ ada saya tulis di Stehab ya. Nanti jurnal bahasa Inggris bisa kita ambil. Tesis, disertasi, skripsi bisa diambil di oadt.org. Sudah ada Bapak buat di situ, tinggal klik saja ya. Nanti ambil. Tapi itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya repository. Repository UIN di sini ada juga Bu ya. Repository UIN Raden Patah. Berarti seluruh skripsi diambil. Biasanya bab 1 dengan bab 4. Tapi minimal kalau kita untuk jadi di Bidang Pustaka bisa. Nah, jadi sekarang semua sumber buku, penelitian, jurnal, tesis, skripsi, disertasi bisa kita ambil di internet secara gratis. Kalau dulu kan terutama skripsi ya, itu tidak boleh sebagai nanti di plagiasi. Ternyata justru yang disimpan di kantor itu orang buat kan tidak terdeteksi. Tapi kalau ditaruh di internet, kalau orang buat sama dia terdetek kan. Nah, itu berbalik, logikanya berbalik akhirnya kan. Baik, itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita ada waktu 25 menit. Satu orang harus praktek otomasi nanti biar di rumah bisa bisa dicoba diinstal di komputernya. Ini yang penting sebenarnya ya. Kalau teori-teori tadi baca saja lah ya, gitu ya bisa nih ya. Nah, yang ini yang penting, yang saya punya impian besar ya, pengennya semua perpustakaan yang ada di Sumsel ini semuanya terotomasi dan tidak boleh lagi tergantung dengan programmer. Dulu dijajah. Saya dulu sebelum dosen saya pustakawan. Dulu saya pegawai di perpustakaan yang lama dulu di kampus A, itu beli program 5 juta. Chip namanya. Kemudian hampir di atas puluhan ya, mungkin 15 juta dengan alat dan lain-lainnya. Jadi dulu kita dijajah. Makanya saya begitu jadi dosen, saya merasa sedih ya. Makanya sekarang kalau ada mahasiswa di kampus, saya ajari semua. Tapi saya bilang ada satu syaratnya. Kalau Anda bisa aplikasi ini, jangan sekali-kali minta harga. Ya, misalnya Pak, ini Dek tolong instalkan ya Pak, misalnya 5 juta. Tidak boleh, itu haram. Enggak, maksudnya yang boleh itu kalimatnya Pak, Bu saya instalkan. Biayanya berapa Pak? Terserah. Silakan berapa aja Bu. Nah, kalau seperti itu mudah-mudahan tidak dalam agama seperti itu ya. Orang-orang zaman dulu ceramah itu tidak dibayarnya tidak ditentukan Pak. Mau dikasih ya alhamdulillah, tidak dikasih. Nah, kita juga seperti itu. Jadi sebenarnya dakwahnya kita ilmu perpustakaan itu otomasi ini Pak. Karena muaranya ada di situ semua. Mau klasifikasinya, mau katalognya, mau labelnya, mau barcode-nya sudah ada semua di sana. Jadi kita belajar itu tidak mau lagi susah di perpustakaan kan? Kalau sudah terotomasi, ada orang layanan. Kalau kemarin saya di Jogja itu dia sudah pakai RFID. Jadi pegawai itu hanya duduk saja. Pak minjem buku, ambil terus pakai RFID kan? 4 buku ditumpuk 4. Nah, muncul semua. Anda pinjam, oke, ambil. Mau pulang kan? Masukkan di pengembalian, taruh bukunya di RFID itu. Selesai. Jadi kita hanya nonton saja, Bu. Enggak, maksudnya ini sudah satu kemajuan kita orang perpustakaan. Pertama itu layanannya kita sudah sejajar lah dengan profesi lain. Bahkan tunjangannya semenjak ada Undang-Undang Nomor 2007 ya, 43 2007
paling besar pustakawan Bu. Berapa orang yang pustakawan? Mana pustakawan? Pustakawan ya, pustakawan, bener ya? Diangkat tahun berapa? Ya, pustakawan itu beda. Kalau ada pengelola, ada pustakawan. Kalau pustakawan itu diangkat PNS, pustakawan ada golongannya. Pustakawan muda, madya, utama. Oke, syaratnya harus S1 perpustakaan. Kalau tidak harus diklat. Saya dulu dari jalur diklat karena dulu saya S1 dulu belum kan, waktu sebelum S2 dulu saya ikut diklat di Jakarta 3 bulan, baru bisa pindah pustakawan. PNS pustakawan gitu ya. Baru kemudian karena ada prodi perpustakaan saya pindah kemudian ambil jurusan ilmu perpustakaan di Jogja. Jadi dari segi pendidikan juga ilmu perpustakaan sudah ada S3-nya ya. Kemungkinan ya mudah-mudahan sepertinya ya. Kemarin karena diambil 30 orang dari Sumsel ini diambil 1 orang dari Sumsel. Alhamdulillah saya waktu itu kan yang 5.000 dokter itu dari Sumsel ilmu perpustakaan dikirim ke Jogja. Alhamdulillah waktu itu sempat dapat akhirnya 3 tahun kita selesaikan dapat beasiswa itu ilmu perpustakaan, dan kemungkinan ya mungkin baru pertama kan di Sumsel. Alhamdulillah. Jadi kita ada saya Bapak Ibu ya, kita ada teman kita semua yang perpustakaan ini kita sama-sama membangun untuk ya mengembangkan ilmu kita ini ya. Dan ini sebagai profesi dan kita harus bangga sekarang dengan pustakawan. Saya jadi pustakawan, jadi dosen pustakawan. Saya kalau dulu kan orang minder ya, pustakawan, kamu kerja di mana? Anda kerja di mana? Malu kan mau jadi pustakawan. Saya bilang sekarang pustakawan, dosen ilmu perpustakaan. Mau tanya apa? Mau gaji? Mau apa? Saya sebutkan, gitu kan? Jadi tidak lagi malu sekarang ya, bukan berarti sombong ya. Artinya profesi kita yang pustakawan ya sudah sejajar yang sekarang belum ini ya, belum di pemerintah belum membuat aturan itu. Kalau saya di DPR enggak, maksudnya kalau saya di sana saya buat perpustakaan, ada sekolah dan perpustakaannya, ada 1 orang perpustakaan gitu kan, 1 orang pustakawan. Nah itu kan coba SMA, kalau kita SMA di setiap daerah 1 kabupaten berapa ya? Kalau kita lari lagi ke SMP, berapa SMP di kita? Butuh 1 orang pustakawan. Semua alumni perpustakaan akan kekurangan kan? Nah itu jadi kebijakan kita yang belum ada itu, kita masih istilahnya belum sejajar yang itu. Kalau satu saat, mungkin ini mimpi kita bersama ya, satu saat setiap mungkin untuk keturunan kita bisa gitu ya, semuanya untuk yang perpustakaan, semua sekolah ada pustakawannya 1 orang. Yang tetapnya, maksudnya yang pustakawan kan diangkat oleh pemerintah. Nah, tetapi sebenarnya sekarang antara negeri dan swasta itu tidak sama saja ya. Jadi di swasta ada BPJS, kita ada ya Bu ya. Ada tunjangan remon juga ada. Kemudian ada kalau dosen ada leadernya, di swasta juga ada dosen bisa jadi profesor, juga dari yang swasta bisa profesor. Jadi sebenarnya jangan menghiraukan kalau sekarang sudah hampir sama lah ya gitu ya. Jadi kita tidak ada membedakan antara negeri dan swasta. Dulu saya waktu ikut jadi pustakawan, lomba pustakawan terbaik tahun 2014 itu mungkin pertama kali yang digabung dengan perpustakaan swasta. Kalau dulu kan yang lomba itu pustakawan semua, pustakawan tidak. Kalau tidak pustakawan tidak bisa. Begitu pas saya digabung seluruhnya dong, yang swasta karena sudah sama kan, sejajar kan. Jadi begitu lomba ya di Sumsel saya alhamdulillah dapat 1 2014 ya, dikirim ke Jakarta. Di Jakarta di sana yang menang malah dari swasta ya, dari memang dia bahasa Inggris ini, kemudian punya aplikasi yang untuk pengembangan minat baca juga. Jadi itu persaingannya sekarang sudah sama ya antara negeri dan tidak. Baik, itu ya. Ya kita dikejar-kejar waktu ya. 15 menit 1 orang. Slim kemungkinan sudah ada. English slide saja lah ya. English slide. Siapa yang ini sudah masuk siapa? English slide belum itu ya. Nanti bisa nih. Coba buka yang ini. Lihat ya. Mana? Kenapa? Tidak bergerak? Klik ini bisa? Tidak bisa. Buka. Ada yang normal ini ya. Ini.
Siapa yang sudah download? Oh sudah ini ya? Oke. Ya kita perlu bersabar ya. Kita biasanya buru-buru aja gitu. Oke. Tadi di download mana ya? Sudah download ya? Sudah? Belum download? Oh belum. Coba buka. Di download tadi yang English Lab. Ya. Oh, belum ya? English Lab tadi belum. Ya. Bapak Ibu, ini kelemahan kita ya, orang-orang kita itu ini juga satu apa ya, dasar kita. Jadi kita itu kalau bisa harus merespon apapun yang ada di lingkungan kita ya. Kalau misalnya satu saat ada WA masuk, cepat respon tuh, mau ngapain gitu. Tadi misalnya ada download, coba download sambil berjalan nih. Jadi kita merespon. Ada yang sudah berhasil? Hah? Coba. Ya, oke, punya. Oke. Baik, sudah, kita lihat. Bentar ya, Bapak ya ini. Coba lihat C-nya mana? Belum ada aplikasi Bu ya? Belum ya? Ini ya, oke. Ibu bawa sini. Yang dekat sini. Sini, gak apa-apa. Satu orang ya, ada waktunya 10 menit. Ini bisa coba. Oh belum di-download ya? Enggak apa-apa ya, berarti yang sudah di-download ya. Sini Bu. Ya, kalau di kampus 1 semester ya, makanya sampai. Kalau kita 10 menit, aneh itu. Oke, ini ya, Bapak Ibu ini kita akan coba. Oke, ini ya. Sambil ini silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Ya, betul ada tutorial di YouTube saya buatkan di situ. Jadi klik 1, 2, ini download kan ada di situ ya. Jadi, nah sekarang sudah enak kan. Jadi kita walaupun tidak sampai ke sana, di situ ada cara downloadnya. Jadi tinggal di menu download dulu. Di menu itu tinggal buka saja. Nanti langsung ke channel saya itu bisa cara install ya. Kan aplikasinya dapat. Cara installnya, kalau aplikasinya tidak ada, mau cara install ini. Kalau ini kan sudah lengkap berarti kan. Jadi otodidak. Tapi tetap saja dalam kesempatan ini harus ada satu orang yang bisa ditampilkan. Jadi saya tidak ini ya, maksudnya sampai berhasil. Nah, oke, ini ya. Baik, ini saja. Alhamdulillah ini ada satu yang connect. Apa tuh? Banyak lagi? Oh, nggak bisa. Oke. Ini langsung saja, keluar saja ya. Keluar. Oke, sampai berhasil satu jadilah ya kita ya, ada 5 menit ya. Terus sekarang balik lagi ke ini stream tadi yang di download tadi. Klik ini ya. Sekarang back balik mundur ini. Nih. Back lagi. Ekstrak tadi yang mana yang itu? Rara yang download, tutup dulu. Ulang lagi. Download tadi mana? Nah, yang ini ya, English Lab coba di ekstrak. Ini ya, coba klik, enter. Ya, tunggu ya. Baik, ini langkahnya ya. Maksud Bapak sampai berhasil jadi programnya ya. Ini satu ya. Ya. Sekarang tutup itu, tutup. Ekstrak tuh, gak apa-apa ini harusnya pelan-pelan ya, ekstrak tuh, tapi ini kita habis waktunya. Terus buka C, jangan oke, buka ini plusnya, buka, jadi sebelah sini ya, yang oke, sebelah sini, ini sebelah sini, ini, kan bisa dibuka ini, klik, nah eksan sampai P ini. Sekarang buka juga sebelah sininya. Terus htdoc ya. Mana htdoc? Tulisan htdoc. Nah, oke, sini. Oke ya. Oke, selesai. Cuma kayak gitu aja ya. Install, ekstrak file yang keduanya ke htdoc, baru kita masukkan filenya ya. Ini sebenarnya ini ya apa? Oke, sambil kita itu berjalan ya, agak lama karena 200-an. Ya bisa dipelajari dan ini harus ini ya, karena inilah Bapak bilang tadi muaranya. Kalau di kantor sudah
di perpustakaan sudah pakai aplikasi, ya kita kan tinggal tanpa ilmu perpustakaan kita sudah bisa. Kan cuma judulnya, pengarangnya, kolasinya, halamannya berapa, ISBN-nya kan. Terus kemudian nomor ini aja labelnya ya. Udah itu oke, cetak selesai. Barcode-nya cetak, katalognya cetak, kan gitu ya. Ada buku 100 datang, tapi judulnya sama, tidak perlu ngetik lagi, tinggal tambah eksemplar kan. Kalau dulu kan kita mau ngetik dulu kan, katalognya satu-satu. Nah makanya kesulitan. Terus mau saya berbalik mungkin dengan kalau guru tadi memang harus dapat dari bawah ya, cara kelas-kelas. Udah kita pakai edisi saja kan. Kalau misalnya pendidikan, ketik aja pendidikan 371, ini 371. Yang penting di 300 kan. Nah selesai. Jadi kita tidak ada lagi kesulitan untuk untuk kerja di perpustakaan dipermudah gitu kan. Tidak usah kita sudah cukup yang lama kita kesulitan zaman dulu ya. Kalau kerja di perpustakaan paling sulit gitu kan. Sekarang sudah aplikasinya sudah ada, boleh pakai Slim, boleh pakai ini slide, karena itulah yang sudah yang sudah open source ya, bisa di-download di English Professional ID atau dari Slim GoID ya, Slim juga bisa. Jadi bisa kita ambil. Dan kita juga menaikkan satu tahap kita. Dulu kita sebagai pengguna. Berarti selama ini Bapak Ibu sebagai pengguna kan, ada programmer menginstalkan, kemudian kalau ada kerusakan kita manggil dia kan, itu pengguna. Tapi kita naik satu tingkat namanya administrator, admin ya. Jadi kita bisa install sendiri, rusak install lagi kan. Tetapi ada satu tingkat lagi untuk programmer, nah itu harus kuliah. Kita tidak usah jadi programmer, jadi yang sudah ada kita install aja gitu. Jadi kita naikkan satu tingkat SDM kita menjadi admin ya, menjadi administrator. Artinya kan ada aplikasi kita install sendiri ya. Nah, jadi itu nanti coba di kotak-atik di lagi ya Pak. Kalau bagaimana cara installnya kan ada tutorialnya, tinggal di ini aja ya, diikuti langkahnya. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, sekarang kita akan buka ini. Ini dulu, yang satunya, cek lagi. Yang satunya kan ada 3 panel ya. C, ya, paling bawah. Ya ini kontrol ini ya. Coba klik. Oke. Nah, oke. Enter. Oke. Nah, sekarang sini. Ini. Buat ini. Ya, klik. Oke ya. Sedikit lagi ya, 1 menit benar-benar berhasil. Klik. Enter. Loading ya. Oke. Sekarang buat database. Mana tadi? Database mana? Iya, coba baru klik baru. Mana? Nah ini klik database ini. Klik ya. Oke, database. Nah, buat nama di sini. Nah sini. Perpustakaan aja. Cepat ya, perpustakaan aja. Perpustakaan. Kemudian di sini klik, pilih ini aja, ini. Iya klik ini, oke. Ini sudah, enter aja. Nah, terus buat. Oke, sudah ya. Kemudian ini import. Boleh? Enggak apa-apa ya, ini sekilas saja. Terus ini coba style. Ya, cari yang di musik tadi. Mana musik tadi? Ya, nah itu ya. Tunggu dulu. Ya, open ya. Oke. Klik. Oke, ini masih bergerak ya. Oke, sambil bergerak. Sambil bergerak. Ada naik ke atas. Oh ini itu, udah ada. Iya. Kirim ya sudah ya. Lihat naik ke atas.
Oke, ya. Oke, ini tinggal nunggu ini selesai. Kemudian ada satu yang dibuka, mudah-mudahan berhasil. Jadi kayak gitu aja nanti ya. Tapi ini masih ada proses ya. Jadi semuanya bisa akan jadi seorang, bukan programmer, namanya administrator ya. Jadi kita bisa, kan program dikasih orang yang buat, kita hanya mengedit atau mendesainnya, nanti perpustakaannya di mana gitu kan. Mudah-mudahan bisa semua nanti. Kemungkinan bagi bapak ibu yang di perpustakaan sudah biasa ya, tapi ini kan kita bareng-bareng ini ya diskusi. Nah, coba ini ya sambil itu berjalan, buka ini biar cepat ya. Nanti ini bukanya. Ini sekarang ini klik ini. Biar itu berjalan ya, nggak apa-apa. Terus C. Mana C? Sam. Kemudian Hatidok. Indes slide ini ya, Indes slide 3 ya. Ingat ya, nanti bukanya Indes slide 3 ya. Ada common ini. Iya. Buka konfigurasinya ya. Yang ini memang sulit untuk gambar. Ini main lokal ini. Ini. Iya. Ya, klik buka. Oke saja, pakai notepad ya. Oke. Bukan ini. Notepad mana? Nah, notepad. Oke. Atas. Hanya itu ya. Coba tutup dulu tadi itu berapa? Mana tadi main? Iya, yang ini. Bawah. Iya, pilih itu. Ke atas ada nggak? Ya, samping berapa? Terus samping. Mana terus? Geser. Cari ujungnya. Geser lagi sini. Cari yang perpustakaan. Terus. Stop. Terus geser lagi. Ini aja. Ini di rumah perpustakaan. Mana nih? Ini yang slide ini di rumah perpustakaan. Ya. Terus. Mana nih? Ya. Sampai ke ini, mana tadi? Ya. Sudah sampai sini. Ini di rumah 6. Klik 6. Oke, 6. 6. Angka 6. Nah, yang ini di rumah perpustakaan. Tadi kan perpustakaan ya. Ini nih. Iya. Perpustakaan ya. Perpustakaan. Mudah-mudahan selesai ya, ada sampai di sini. Terus simple ya, file save. Boleh, saya tutup ya. Ya. Oke. Mana tadi? Yang tadi? Ini sini. Sini ya. Sudah selesai kan tadi? Sudah ya? Ya, oke. Berarti Pak Wali berdosa saja. Berdosa nih. Selesai. Nah, tulis local house English slide 3 ya. Apa tadi desa tadi? Sudah selesai mudah-mudahan. Local house ya. Local house, geser. Ya, ulang lagi tadi apa? Local house sama dengan ini slide sama dengan ya. Sama dengan biasa, sama dengan aja. Itu password umumnya ya. Coba buka, oke. Siap nggak apa-apa. Ya, ini klik. Ya. Nah, sudah berhasil ya. Nanti tinggal dibuatlah gitu ya. Pokoknya itu sudah lengkap. Kalau kita punya RFID, kita punya ini bisa semua ya. Baik ya, kita dibatasi oleh waktu. Ya. Ya, ini sekarang Pak. Nanti ini. Oh iya, kalau sudah diekstrak tinggal ada langkahnya tadi Pak. Langkahnya tadi seperti yang tadi. Nanti dia harus di ini sebenarnya. Dia ekstrak dulu.
nanti di materi saya itu kan ada apa ya? Ada caranya. Bisa nanti seperti ini. Ya.